Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tihana. Perkenalkan, saya Aisyah Almafira Puansar Berani. Perkenalkan, nama saya Aditya Terbintang. Nama saya Rafael Sani. Nama saya Rizka Salsabila. Perkenalkan, nama saya Viv Tafiansyah. Dava Ardiansyah. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan lembaga pendidikan yang berjudul Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan di Indonesia. Jadi di sini latar belakangnya adalah lembaga pendidikan adalah suatu institusi atau lembaga terpenting dalam pembentukan dan pengembangan generasi bangsa, masyarakat, individu yang dapat menjawab tantangan zaman melalui pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Seperti yang kita udah ketahui, kemampuan setiap siswa itu berbeda-beda. Ada yang tingkat kemampuannya tinggi, ada yang sedang, dan juga ada yang rendah. Nah, guru itu menjadi sosok yang menempati posisi dan memegang peran penting dalam pendidikan. Guru juga merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan, sehingga guru itu diharuskan untuk meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugasnya agar memiliki kinerja yang tinggi dalam mendidik siswa. Oke, lanjut di sini ada rumusan masalah. Nah, yang pertama itu sejauh mana sih kualitas guru dan tenaga pendidikan dalam mempengaruhi mutu pendidikan secara keseluruhan. Nah, yang kedua, apa saja faktor yang menjadi kendala dalam upaya meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Yang ketiga, kira-kira langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut sehingga kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat secara merata. Pembahasan A. Definisi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan juga merupakan institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. B. Ciri-ciri lembaga pendidikan. 1. Memiliki tujuan yang jelas. 2. Memiliki kurikulum yang terstruktur. 3. Memiliki sistem evaluasi. 4. Memiliki interaksi antara pendidik dan peserta didik. 5. Memiliki administrasi dan manajemen yang jelas. Jadi saya akan membacakan fungsi lembaga pendidikan. Yang pertama, fungsi manifest lembaga pendidikan. Fungsi manifest yaitu fungsi yang disadari dan menjadi harapan banyak orang, yaitu adalah melestarikan kebudayaan melalui proses pewarisan, merangsang partisipasi demokrasi, dan mengembangkan kemampuan berpikir rasional. 3. Memperkaya kehidupan dengan pengembangan cakrawala intelektual. Yang keempat, meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri dan bimbingan pribadi. Yang kedua, fungsi laten lembaga pendidikan. Fungsi laten adalah fungsi yang tidak disadari keberadaannya dan tidak menjadi tujuan utama masyarakat, yaitu pertama, menciptakan ketidakdewasaan atau memperpanjang masa remaja. Yang kedua, mengurangi pengendalian orang tua. Dan yang ketiga, mempertahankan sistem kelas sosial. Dan yang terakhir, alat mobilitas sosial. Baik, selanjutnya ada jenis lembaga pendidikan. Jenis lembaga pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non-formal. Oke, yang pertama ada lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal adalah pendidikan yang mengutamakan kecerdasan dan juga akademik. Selain itu, pendidikan formal juga memiliki beberapa kurikulum dan standar yang harus dikuasai oleh setiap muridnya, sehingga semua murid akan mendapatkan ilmu yang sama, mulai dari prasekolah hingga perguruan tinggi. Contoh-contoh lembaga pendidikan formal yang ada di Indonesia adalah sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA. Yang kedua adalah lembaga pendidikan informal. Lembaga pendidikan informal adalah pendidikan di mana warga belajar tidak sengaja belajar dan pembelajaran tidak disengaja untuk membantu warga belajar. Sehingga dapat diartikan bahwa pendidikan informal adalah gabungan dari pendidikan keluarga dan pendidikan lingkungan yang membentuk seseorang untuk belajar secara mandiri. Contoh lembaga pendidikan informal di Indonesia adalah Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA, terus yang kedua homeschooling, yang ketiga kursus atau bimbingan belajar. Perbedaan formal dan informal. 1. Pendidikan formal. Terdapat kurikulum yang terstruktur, memiliki persyaratan tertentu, materi yang dipakai bersifat akademik, memakan waktu yang lama untuk proses pembelajaran, tempat pendidikan dari pemerintah atau swasta, harus mengikuti ujian untuk peserta didik, adanya peraturan berseragam.
2. Pendidikan informal. Persyaratan khusus tidak berlaku. Tidak perlu untuk mengikuti ujian yang diselenggarakan. Tidak berlaku kurikulum, jenjang pendidikan atau tingkat pendidikan tidak berlaku dalam pendidikan informal. Pendidikan informal dilakukan tanpa adanya batasan waktu dan ruang. Tidak dibutuhkannya ijazah. Saya akan membacakan peran lembaga pendidikan dalam masyarakat. A. Peran dalam pembentukan nilai dan norma. Menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian dasar. Mengajarkan norma-norma sosial dan budaya. Menanamkan nilai-nilai sosial seperti toleransi, saling menghormati, dan kerjasama. Menanamkan nilai Pancasila, dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap orang lain. Menanamkan rasa peduli terhadap keberagaman. C. Peran dalam sosialisasi. Membentuk kepribadian anak sesuai dengan nilai dan nilai norma masyarakat. Mengajarkan nilai-nilai sosial, etika, toleransi, dan kerjasama. Membentuk anak memahami dan mengadopsi nilai-nilai budaya masyarakat. Membantu anak menjalani relasi pertemanan. Menanamkan nilai-nilai dan loyalitas. Mengajarkan nilai-nilai keagamaan. C. Peran dalam penyelesaian konflik. Melatih keterampilan komunikasi efektif dan resolusi kolektif. Mendorong dialog terbuka dan partisipasi aktif dari semua pihak. Menyediakan saran pendukung seperti forum diskusi, program mediasi, dan teknologi komunikasi. Mengembangkan nilai-nilai bina damal seperti rasa optimis, bersahabat, murah hati, hormat, dan jujur. Menanamkan nilai-nilai toleransi, dialog antar budaya, dan penghargaan terhadap perbedaan. D. Menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Menanamkan nilai-nilai sosial, menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan, membangun hubungan kultural, menanamkan keterampilan, membentuk pribadi sosial, dan menyediakan sumber daya manusia. Kesimpulan, guru yang berkualitas merupakan pilar utama dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berkarakter. Guru yang berkualitas memiliki pemahaman mendalam tentang materi ajar, metode pengajaran, dan pengolahan kelas. Mereka tidak hanya memiliki pemahaman mendalam tentang materi ajar yang mereka sampaikan, tetapi juga menguasai berbagai metode pengajaran yang relevan dan efektif. Dengan demikian, guru mampu menyesuaikan pendekatan pengajaran mereka sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan gaya belajar siswa. Selanjutnya kita ke saran, yaitu pemerintah harus menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung selama proses pembelajaran berlangsung, seperti akses ke teknologi, bahan ajar, ruang kelas yang nyaman, meningkatkan anggaran pendidikan, mengembangkan kurikulum yang relevan, dan juga meningkatkan kualitas dan kompetensi guru. Pemerintah juga harus segera mencari solusi untuk menangani guru-guru yang masih belum bisa beradaptasi dengan pergantiannya kurikulum. Sekian, berikut tadi adalah presentasi dari kami kelompok 3 10-4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.